Terima kasih pemirsa tvhukum.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema peran notaris dalam pembangunan hukum. Dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih ada dualisme kepemimpinan Ibu di dalam notaris ini Ibu ya, seperti itu. Lalu bagaimana peran INI ini Bu? Seperti itu. Ya, kalau kita ini kan organisasi profesi yang mana semua harus kembali ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya. Pada saat Kongres ke-21 di Yogyakarta itu untuk di deadlock dan dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2012 di Balai Sudirman, dan itu terjadi pemilihan karena kita harus berpijak bahwa konstitusi tertinggi di organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah anggota. Iya, ya. Anggota Ibu ya. Jadi pada saat presidium meninggalkan tempat, 24 presidium yang meninggalkan tempat 19, tetapi kongres ini tetap harus berjalan. Dan 5 presidium itu tetap sesuai ketentuan di dalam anggaran rumah tangga, di dalam pasal 18, bahwa 5 presidium tetap bisa menjalankan ataupun meneruskan kongres sesuai dengan amanah dari anggota. Dan memang konstitusi tertinggi ada di anggota, dan peserta ini semuanya adalah one man one vote, mempunyai hak yang sama, tidak ada pengurusan lagi di sana. Yang penting semua pengurus baik di tingkat pusat, wilayah, daerah dan anggota ini adalah sama. Jadi demokrasinya INI adalah di anggota. Jadi apapun yang terjadi, saya selaku Ketua Umum terpilih di dalam Kongres Lanjutan 21 tetap ini harus kita junjung tinggi karena kita mengutamakan demokrasinya anggota. Iya, baik. Apakah ini pemerintah harus intervensi, Bu, seperti ya, itu? kalau pemerintah seharusnya tidak perlu intervensi karena memang ini di dalam hal urusan rumah tangga. Saya juga berharap kepada rekan-rekan, karena memang yang membuat euforia ini adalah mereka-mereka yang kalah di dalam kongres. Jadi dari itu juga calon ketua umum pada saat di Jogja sudah mengundurkan diri yang 6, lalu di sini tetap dia maju. Ini sudah ada gejala-gejala yang tidak baik, dan insya Allah ke depan semua organisasi ini berjalan dengan baik. Dan juga saya juga berharap dengan berlakunya undang-undang ormas nantinya ini juga bisa untuk memperbaiki semua lini, karena profesi juga termasuk di dalam undang-undang ormas. Iya, baik. Dan Ibu dapat jelaskan kepada pemirsa, ini sebenarnya apa Ibu yang membuat adanya dualisme kepemimpinan di ini? Iya, itu tadi, karena memang mungkin belum siap untuk menerima kekalahan, satu. Lalu yang kedua, ini demokrasinya anggota ini juga mereka belum bisa bahwa ada perubahan yang dari euforia di dalam kepemimpinan atau di dalam kepengurusan ini ada perubahan. Saya yakin yang namanya reformasi kepengurusan, perubahan demokrasi ini tadi memang memerlukan waktu. Tetapi saya yakin dan pastikan akhirnya semua ini demi kepentingan anggota, saya tetap harus berjalan yang terdepan untuk berbenah organisasi maupun kebenaran di dalam aturan dan dalam ADART, dan kebenaran di dalam ketentuan yang harus kita lakukan di Ikatan Notaris Indonesia. Siapa lagi yang akan mengikuti dan mematuhi aturan-aturan ini kalau kita sendiri tidak lakukan dengan baik atau kita tidak jalankan dengan sebagaimana mestinya. Insya Allah lah, biarkan saya sebagai yang terdepan untuk membuat suatu perubahan. Dan hal-hal seperti ini memang kita perlu sekali adanya suatu pengorbanan, baik materi, baik waktu, dan juga yang sangat tidak bisa kita kendalikan adalah pengorbanan harga diri dan perasaan. Tetapi tetap yang kita prioritaskan untuk kebenaran hukum yang harus kita tegakkan, karena reformasi di bidang hukum ini juga tetap harus kita jaga. Apalagi kita seorang notaris, kita harus memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat
Jadi saya juga berharap kepada rekan-rekan notaris seluruh Indonesia, mari kita kembali ke jati diri kita bersama untuk menegakkan eksistensi organisasi dan profesi yang sama-sama kita cintai. Ikatan Notaris Indonesia. Ya, Ibu juga pernah mengatakan bahwa Kongres di Bali ini tidak sah. Sebenarnya aturan main di anggaran dasar ini seperti apa, Ibu? Jadi begini, kalau memang yang kita gunakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat kongres di Jogja dan lanjutan, itulah yang harus kita lakukan. Iya. Nah, ini ada perubahan-perubahan, yang perubahan-perubahan ini tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hanya sebagian oknum-oknum yang tidak puas terhadap pelaksanaan atau hasil dari kongres lanjutan di Jakarta, mereka mengadakan perubahan anggaran rumah tangga yang itulah yang dimanfaatkan untuk di KLB Bali. Ya, saya berharap marilah kita bersama-sama kita hargain, kalau yang kalah ya merasa kalah, ya harus legowo. Tetapi yang menang kita bisa merangkul semua konstitusi atau institusi ataupun person per person yang ada di organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kekuasaan inilah pasti ada waktunya dan juga ada waktu berakhirnya dan ada waktu untuk memulainya. Saya karena sudah 104 tahun pada saat itu dan sekarang sudah 105 tahun tanggal 1 Juli ini, saya juga berharap karena umur yang sudah tua ataupun hal seperti ini, harusnya mereka juga mengerti waktu. Jadi kalau memang sama-sama mengerti, kalau yang kalah ya kalah, tapi kalau ya harus legowo, karena memang itu aturannya, jangan merubah-rubah aturan lagi setelah itu, padahal tidak berhak untuk merubah aturan. Saya yakin dan pastikan insya Allah kebenaran nanti akan terwujud. Baik, Ibu akan dialogkan, kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa tvhukum.com, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.